Oke, jadi semuanya sehat-sehat ya. Jadi di era pandemi kali ini, I hope you guys, Bapak harap kalian agar selalu menjaga kesehatan and don't forget to wear your mask ya. Jangan lupa untuk menggunakan masker kalian apabila kalian beraktivitas di luar ruangan ya. And also you have to do social distancing dan kalian juga harus memperlakukan social distancing ya. Apabila kalian di luar ruangan kemudian ada kerumunan, kalian harus menjauh dari kerumunan tersebut. Oke, ada yang tidak hadir tidak hadir? Ada. Siapa? Peggy, Oke, Ferdilan. Ada kabar tidak hari ini? Kenapa mereka? Merantau. Sekalinya corona langsung merantau sudah. Oke. Kemudian minggu lalu kalian belajar tentang apa? Tiada, Pak. Oke, Bapak kasih materi di LMS. Ada yang baca tidak LMS? Ada. Apa? Materinya tentang apa? Apa? Apa ya? Surat ya? Surat atau undangan? Undangan. Apa itu bahasa Inggris undangan? Apa sudah? Apa ya? Oke. Biasanya kamu bilang Invite. Ya, invitation ya. Invite itu kata kerjanya, invitation itu kata bendanya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silakan berdoa. Ryan, please. Kita belajar, mari kita belajar doa bersama yang kedua dalam hati dimulai. Oke, untuk pelajaran bahasa Inggris, sebelumnya itu Bapak telah mengajarkan kalian descriptive text. Have you know what is descriptive text? Kalian sudah tahu tidak? Apa itu descriptive text? Sudah diajarkan ini ya dari sekolah dari SMP, kemudian SMA lagi. Ya, kalau bahasa Indonesia-nya tes deskripsi. Anyone know what is descriptive text? Ada yang tahu tidak apa itu descriptive text? Apa? Serius tidak ada yang tahu? Teks yang membahas sesuatu hal. Pakai teks yang membahas sesuatu hal. Kalau nanti apa? Apa? Tes deskriptif. Selvina please. Oke, Ryan. Sama aja. Oke, deskriptif. Sudah diajarkan dari dosen ya. Oke, jadi deskriptif itu asal katanya describe. Bukan subscribe ya, describe. Describe itu artinya menggambar. Ya, jadi descriptive text itu adalah teks yang menggambarkan sebuah benda, ya, benda, objek, place, or person ya. Jadi ada benda, kemudian tempat dan seseorang in detail ya, dalam secara rinci. Descriptive text is ada yang bisa baca? Yes, you baca. Kamu. Ayo.
Oke, Bapak baca. Descriptive text is the text that describe a particular person, place, or things. Ada yang bisa terjemahkan? Kamu. Ada yang bisa terjemahkan tidak? Tadi sudah Bapak sebut. Oke, jadi teks deskriptif adalah teks yang menggambarkan person, orang, kemudian tempat atau benda secara rinci, ya. Jadi seperti itu. Meli ulang. Apa tadi Bapak? Iya. Kamu. Oke, jadi descriptive text itu adalah teks yang menggambarkan. Kalau kalian perlu tulis silakan tulis ya. Yang menggambarkan sebuah benda, kemudian orang atau tempat secara rinci, ya. Bisa ya? Oke, jadi itu. For example, sebagai contoh, kalau kalian ingin menggambarkan sebuah kelas, ya, sebuah kelas, bagaimana kalian menggambarkan sebuah kelas ini? Oke, jadi for example ya, I want to describe my classroom ya. Saya ingin menggambarkan kelas saya. Jadi kalian jelaskan di dalam teks tersebut, di classroomnya kalian, di kelasnya kalian itu ada apa saja. Ya, for example, di kelas saya itu ada meja berapa banyak ya. Jadi dijelaskan secara rinci mungkin. Ada berapa meja yang ada di dalam kelasnya kalian, kemudian papan tulisnya, kemudian ada beberapa gambar di dalam kelasnya kalian. Oke, untuk descriptive text ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Sebentar Bapak tanya baru bertanya. Tidak ada pertanyaan ya? Descriptive text itu generic structure atau struktur dalam descriptive text itu ada dua. Yang pertama identification and the second is description. Ya, jadi biasanya dalam paragraf deskriptif itu pada paragraf pertama itu ada identifikasi. Kemudian pada paragraf selanjutnya itu ada description atau menggambarkan apa yang digambarkan tersebut. Contohnya seperti kelas tadi ya. Kalau ingin kalian menggambarkan kelas, you have to identify dulu ya. Kalian identifikasi dulu kelasnya itu. Kelas berapa yang akan kalian gambarkan, itu kelasnya siapa ya. Kemudian baru di description itu kalian gambarkan apa yang ada dalam kelas tersebut. Mengerti ya? Oke, jadi generic structure of descriptive itu ada berapa? Ada berapa? 2. Bapak minta bilang bukan 2 ya? Ada berapa? 2. Oke, yang pertama adalah identification. And the second is description. Jadi identification and description. Identification itu identifikasi ya. Yang kedua itu adalah description atau gambaran, menggambarkan. Oke, silakan ditulis dulu. Kapan dikirimkan? Generic. Generic struktur. Oke, hewan peliharaan. Of course, kalian punya hewan peliharaan ya? Ada yang tidak punya hewan peliharaan? Walaupun liar-liar datang saja ya. Jadi biasanya kalau kucing itu bukan hewan peliharaan, tapi datang-datang sendiri di rumah. Iya tidak? Atau ada yang memang pelihara? Oke, good. Jadi kalian semua punya hewan peliharaan ya. Oke, for example untuk descriptive text, kalian menggambarkan hewan peliharaannya kalian ya. Bukan digambar modelnya bagaimana ya. Jadi kalian jelaskan ya.
kalian jelaskan siapa nama hewan peliharaan di kalian. Jadi kalau contohnya itu seperti ini ya, misalnya my pet, ya my pet, hewan peliharaan saya. Di situ kalian jelaskan apa yang akan kalian tugas kalian, you have to make a descriptive text ya. Jadi sebuah descriptive text, sebuah descriptive text yang menggambarkan tentang pet ya, pet atau hewan peliharaan kalian. Don't forget to put your exam in LMS ya. Jadi kalian serahkan tugasnya kalian di LMS nanti ya. Oke, jadi ingat ya, dalam membuat teks deskriptif itu ada identification and description. Ya, oke, jadi petnya kalian apa saja yang terserah, mau ikan ke burung, or whatever ya, terserah kalian. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang social function and also language feature in descriptive text. Ya, jadi ada fungsi sosial dalam descriptive text tersebut, and also language feature atau tata bahasa yang digunakan dalam descriptive text. Oke, sampai di sini ada yang bisa simpulkan apa itu descriptive text and apa itu generic structure of descriptive text. Teks itu menggambarkan seseorang atau tempat atau benda. Dan dari deskriptif teks itu adalah struktur yang terjadi dua, yang dikasih dengan deskriptif itu menjelaskan yang menggambarkan. Ajaran kita ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebagai motivasi kalian, you have to work hard kan? Jadi kalau kalian ingin punya mimpi mau ke luar negeri, jadi kalian harus menguasai bahasa Inggris ya. Karena bahasa Inggris itu bahasa universal yang ada di semua belahan dunia manapun ya. Oke, and also don't forget to keep your health ya. Jadi jaga kesehatannya kalian, don't forget to wear your mask and social distancing. I think that's all for today and see you. Thank you.